Sore ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian bagian yang metodenya. Jadi kalau di dalam laporan penelitian atau skripsi kita akan khusus masuk kepada metode. Metode yang di bab 3 biasanya ya, di bab 3 itu ada langkah-langkahnya begitu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Tentu ini adalah langkah-langkah metode penelitian kualitatif gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu di dalam bab 3 itu isinya apa saja, nanti kita bisa berdiskusi bersama. Saya akan bagikan, kita bahas di sini, share screen sebentar, agar bisa kita bahas bersama. Nah, teman-teman, ini adalah tentang kalau di dalam laporan penelitian biasanya ada di bab 3. Biasanya secara umum ya, secara umum itu selalu bab 3 itu isinya adalah metodologi penelitian. Nah, apa saja di sini? Nah, tentang banyak sekali pengertian metode yang sudah coba saya tuliskan, tetapi di sini bukan berarti semuanya harus dipelajari satu persatu ya. Jadi metode ini nanti kita lihat adalah, eee, apa sih metode itu? Nah, dari berbagai ahli mengatakan bahwa metode itu menunjuk pada proses, prinsip, prosedur ya yang kita gunakan untuk mendekati masalah, mencari jawab atas masalah tersebut menurut Bogdan dan Taylor gitu. Nah, kemudian ada kita nggak usah bahas pengertiannya hanya selintas saja ya. Kemudian juga ada beberapa pengertian yang lain. Nah, yang nanti teman-teman menurut siapa silakan, Creswell silahkan, menurut Limpton silahkan, menurut Moleong silahkan, siapa saja. Ini hanya sekedar pengingat saja, ya. Ini hanya sekedar pengingat bahwa metodologi itu salah satu menurut Bogdan dan Taylor adalah usaha, cara yang meliputi proses, prinsip, prosedur yang kita gunakan untuk mendekati dan mencari jawab atas masalah. Nah, dalam ilmu sosial, istilah tersebut diartikan sebagai cara-cara seseorang dalam melakukan penelitian. Jadi cara melakukan penelitian. Oleh sebab itu, di dalam metodologi penelitian itu justru bagian penting. Tidak hanya ditulis seadanya, justru di dalam metodologi penelitian itu disertasi akan menjadi jelas ketika penelitian akan menjadi jelas, skripsi jelas, tesis jelas, disertasi jelas ketika metodenya jelas gitu. Langkah-langkahnya jelas. Nah, kalau langkah-langkahnya nggak jelas ya sudah pasti itu penelitiannya menjadi tidak jelas. Nah, di dalam metode penelitian paling tidak nanti kita akan bahas 7 tema ya. 7 tema yakni tentang dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, validitas data atau keabsahan data, dan analisis data. Nah, di bab 3 juga biasanya isinya cuma seperti itu. Nah, tetapi nanti itu tergantung kaidah selingkung ya, kaidah selingkung dari perguruan tinggi masing-masing. Kalau kaidah selingkungnya di UNES nanti isinya di situ fokus penelitian itu masuknya di bab 2, tidak di metodenya nggak apa-apa ikuti aja. Yang penting ada yang namanya fokus penelitian. Bedanya apa dengan masalah? Nanti kita akan bahas bersama. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang dasar penelitian gitu. Nah, yang dimaksud dengan dasar penelitian itu adalah kita mengatakan, menunjukkan kepada khalayak ramai, pada khalayak umum, penelitian kita itu apa toh? Pendekatannya apa toh? Jenisnya apa toh? Kenapa kita menggunakan itu? Nah, itu. Jadi ini di sini adalah menjelaskan tentang penelitian yang akan digunakan. Pendekatannya apa? Kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Nah, terus kemudian kenapa milih kualitatif? Kenapa milih kuantitatif? Kenapa milih campuran? Nah, itu dijelaskan. Terus setelah seperti itu, setelah ngerti pendekatannya apa, jenisnya apa? Kalau kualitatif jenisnya apa? Kalau kuantitatif jenisnya apa? Nah, misalnya kualitatif jenisnya studi kasus misalnya, kualitatif jenisnya fenomenologi misalnya. Nah, jadi di dalam dasar penelitian
mengawali bab 3, itu peneliti harus menjelaskan bahwa penelitian ini penelitian yang seperti apa, pendekatannya apa, jenisnya apa. Ini sangat penting karena agar framework-nya pembaca, frame-nya orang yang membaca penelitian kita itu menjadi terbangun gitu. Oh, penelitian ini nanti adalah penelitian kualitatif. Dengan jenisnya apa? Oh, fenomenologi. Jadi orang yang membaca sudah bisa membayangkan begitu. Nah, misalnya kita membaca sebuah studi kasus, paling tidak kita akan membayangkan satu kasus apa berapa kasus ya. Nah, gitu. Ini menjadi sangat penting dasar penelitian ini. Nah, dalam dasar penelitian ini diungkapkan yang penting adalah pendekatan dan jenisnya. Ini bedanya pendekatan apa, jenisnya apa. Pertemuan pertama kita sudah bahas itu ya, antara pendekatan dan jenis. Itu sudah kita bahas di pertemuan pertama. Nah, lokasi penelitian bagi penelitian kualitatif juga menjadi sangat penting gitu ya. Penelitian kualitatif menjadi sangat penting ketika kita membahas tentang lokasi. Kenapa? Karena lokasi ini akan menunjukkan karakteristik ya. Lokasi ini akan menunjukkan karakteristik dari penelitian kita. Alasan memilih lokasi. Bisa subjektif, bisa objektif. Subjektif boleh, tapi harus ada objektifnya. Objektifnya itu alasan ilmiah. Kalau subjektif itu misalnya sekedar bilang begini, karena peneliti berasal dari desa tersebut, sehingga efektif, efisien, murah, mudah biayanya. Jangan hanya seperti itu ya, jangan hanya murah biayanya, tetapi Mbak Meli ini nanti ya yang meneliti di sana yang kemarin apa ya, tanaman apa kemarin Mbak Meli ya? Tanaman Tanaman purun, Prof. iya, heeh. Itu purun ya? Ya. Tanaman purun itu kenapa? Kenapa kok lokasinya di situ? Kan contoh ya, contoh kalau penelitiannya Mbak Meli bisa menjelaskan bahwa karena tanaman purun itu hanya ada di situ gitu. Atau mungkin purun di tempat lain itu ada, tetapi purun yang masih asli itu yang ada tradisinya, ada kebiasaannya, ada hal-hal yang menarik itu ada di situ gitu. Yang dikembangkan jadi ekowisata hanya ada di situ gitu. Nah, sehingga itu menjadi catatan yang paling penting nanti dalam memilih lokasi. Nah, lokasi penelitian ini boleh juga jawabnya berasal dari sana, oke, tetapi objektifnya harus muncul dulu bahwa lokasi itu dipilih karena mempunyai kekhasan tertentu, mempunyai karakteristik tertentu yang terkait dengan tema ya, yang terkait dengan tema kita. Kekhasannya apa, karakteristiknya apa, terkait dengan tema kita. Sehingga akan menjadi jelas kenapa kita pilih itu gitu. Nah, dalam penelitian kualitatif, lokasi ini menjadi sangat penting karena harus dikemukakan karakteristiknya dan kekhasannya. Alasan tidak hanya sekedar karena menghemat waktu, tenaga, dan biaya, tetapi harus argumentatif, harus objektif. Lah, objektifnya apa ya? Tadi dikemukakan karakteristik dan kekhasannya itu. Nah, kemudian fokus penelitian, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal adanya variabel penelitian, tetapi fokus penelitian. Nah, jadi penelitian kualitatif itu kita mengenalnya adalah fokus penelitian. Kalau dalam kuantitatif itu variabel. Nah, fokus penelitian itu menjelaskan apa yang akan diteliti terkait dengan permasalahan. Misalnya permasalahannya adalah bagaimana dampak pembangunan waduk di Jatibarang terhadap perubahan sosial misalnya. Berarti fokus yang akan diteliti adalah dampak perubahan sosial akibat pembangunan waduk Jatibarang gitu. Nah, jadi fokus penelitian itu dilihat dari rumusan permasalahannya. Nah, dilihat dari rumusan permasalahannya. Kalau rumusan permasalahannya misalnya bagaimana dampak perubahan sosial akibat pembangunan waduk Jatibarang di Kota Semarang misalnya, maka fokusnya tentu kita akan meneliti apa? Akan meneliti dampak. Dampak apa? Dampak perubahan sosial. Karena apa? Karena pembangunan waduk Jatibarang. Nah, itu yang disebut fokus. Nah, sehingga fokus penelitian itu jumlahnya sama dengan rumusan penelitian gitu. Jadi fokus penelitian jumlahnya sama dengan rumusan penelitian.
Fokus harus jelas dan dapat teramati, terukur, artinya rasional ya. Fokus tidak boleh menyimpang dari masalah penelitian, dapat berupa fokus itu dapat berupa aktivitas ya, ritual, kebiasaan dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Jadi semuanya itu merupakan sesuatu yang bisa diamati, yang bisa dijadikan fokus dalam sebuah penelitian. Nah, kemudian kita berbicara setelah fokus, kita contohkan di sini ya, ada contoh fokus penelitian dengan tema pantang makan, temanya misalnya ya, contohnya pantang makan bagi ibu hamil di desa X, misalnya ini. Permasalahannya ada 3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebiasaan pantang makan bagi ibu hamil di desa X? Maka fokusnya adalah kita akan meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap kebiasaan pantang makan pada ibu hamil di desa X. Bagaimana dampak sosial budaya bagi ibu hamil yang melawan kebiasaan pantang makan di desa X? Berarti kita akan fokus meneliti dampak melawan kebiasaan pantang makan bagi ibu hamil. Nah, bagaimana dampak kesehatan bagi ibu hamil tentang pantang makan? Berarti kita akan fokusnya akan meneliti tentang dampak kesehatannya. Nah, jadi ini caranya membuat fokus penelitian. Fokus penelitian itu adalah variabel atau apa yang akan kita teliti. Nah, kita lanjutkan dulu, nanti kita akan diskusikan di akhir materi ini. Nah, kita berbicara tentang sumber data penelitian. Nah, sumber data penelitian itu kita kalau meneliti itu punya sumber. Sumbernya itu dari yang kita teliti. Sasaran yang kita teliti atau populasi yang kita teliti dalam penelitian kualitatif disebut subjek penelitian ya. Subjek penelitian itu kalau dalam penelitian kuantitatif namanya populasi. Nah, subjek penelitian adalah individu-individu yang dijadikan sasaran. Sasaran penelitian dapat terdiri dari perorangan atau kelompok atau lembaga sosial atau organisasi sosial. Subjek orang yang dikenai penelitian ini bisa subjek itu adalah orangnya gitu ya. Aktivitas subjek namanya objek penelitian. Jadi jangan bingung, objek penelitian itu apa? Aktivitas yang dilakukan subjek penelitian. Nah, yang kita teliti namanya apa? Orangnya namanya subjek, yang kita teliti aktivitasnya namanya objek penelitian. Gitu. Kadang-kadang ini hal yang sepele, tapi kalau misalnya dalam ujian ditanya dan kita nggak siap, itu bisa keliru jawabnya, ya. Jadi kalau orang yang kita teliti, itu namanya subjek penelitian. Aktivitas orang yang kita teliti namanya objek penelitian. Nah, gitu. Kemudian di dalam penelitian kuantitatif ada sampel, ya, ada sampel, ada responden. Karena dari populasi itu nggak mungkin diteliti semuanya, harus diambil sampel. Demikian pula dalam penelitian kualitatif. Kalau subjeknya itu masyarakat desa, nggak mungkin kita meneliti seluruh masyarakat desa, ya. Tentu kita akan mengambil yang namanya sampel di dalam penelitian kualitatif namanya menjadi informan, gitu. Informan itu diambil dari subjek. Nah, sekarang kita bedakan. Ada informan utama, ada informan pendukung. Nah, ini bedanya apa? Nah, ini harus kita lihat. Informan utama adalah individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk memberi informasi atau data yang diperlukan. Informan utama diambil dari subjek penelitian. Nah, jadi informan utama diambil dari subjek penelitian karena dia yang kita kenai, kita beri sasaran penelitian kita. Informan pendukung belum tentu dari subjek penelitian. Bisa juga dari orang lain yang tidak kita teliti. Ya, informan pendukung ini adalah siapa saja yang mengerti persis lapangan penelitian kita sehingga bisa memberi informasi. Tetapi belum tentu itu subjek penelitian. Jadi contoh di atas misalnya tentang ibu hamil, subjek penelitiannya kan ibu hamil ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan contoh ini deh. Contoh ini berarti subjek penelitiannya kan ibu hamil.
Nah, ibu hamil ini informan utamanya kita ambil nanti, kita cari dari ibu hamil itu, gitu. Tetapi informan pendukungnya belum tentu dari ibu hamil atau bahkan tidak dari ibu hamil. Mungkin dari suaminya, mungkin dari orang tuanya, mungkin dari mertuanya. Nah, itu namanya informan pendukung. Jadi bisa di luar subjek penelitian. Nah, jadi kalau informan utama itu mesti diambil dari subjek penelitian, informan pendukung itu pasti bukan dari subjek penelitian, tetapi orang yang bisa membantu kita melengkapi nanti informasi-informasi dari informan utama. Itu satu. Yang kedua, nanti dalam keabsahan data, kita kan memerlukan, kalau mulai yang mengatakan ada triangulasi data. Nah, triangulasi data itu kan harus ada tiga triangle ya. Triangle itu kan tiga berarti. Informan utama, informan pendukung, peneliti. Kan begitu. Nah, jadi informan pendukung ini kita perlukan untuk melengkapi jawaban-jawaban yang kita peroleh dari informan utama. Yang kedua, juga informan pendukung ini bisa kita jadikan sebagai validitas, keabsahan, cross check data, begitu. Nah, ada juga sumber dokumen ya. Sumber dokumen itu bisa berupa biasanya dijadikan sumber sekunder, kecuali memang penelitian kita adalah penelitian literatur atau penelitian tentang dokumen, misal dokumen sejarah. Jadi belum tentu sumber dokumen itu menjadi sekunder, tergantung temanya. Misalnya penelitian tentang misalnya ya perspektif gender dalam novel Kusamnya Langit Dini Hari misalnya. Berarti sumber utamanya bukan orang, ini sumber utamanya adalah dokumen novel. Itu. Nah, jadi sumber itu dikatakan sumber sekunder atau primer juga tergantung masalahnya, tergantung tema yang diteliti. Kalau kita meneliti tentang apa ya, perspektif gender dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 misalnya. Berarti sumber utamanya apa? Undang-undang. Undang-undang itu apa? Dokumen. Nah, jadi dokumen undang-undang itu menjadi sumber primer. Nah, jadi nanti sumber sekundernya apa? Pemahaman orang, pemahaman pemerintah, pemahaman masyarakat. Jadi kita bisa wawancara kepada mereka. Nah, jadi hati-hati, tidak selalu dokumen itu menjadi sumber di sekunder ya. Tidak selalu menjadi sumber sekunder. Kalau kita meneliti tentang literatur, tentang sejarah, tentang dokumen ya sumber utamanya adalah dokumen gitu. Nah, cara menentukan informan, ada informan kunci, informan utama, informan pendukung. Nah, informan kunci itu adalah individu yang dapat memberi akses atau membuka jalan untuk penelitian kita. Nah, jadi gini, kita masuk ke sebuah wilayah, kita belum ngerti subjek penelitian kita, belum ketemu informan utama, belum ketemu informan pendukung, paling tidak kita datangin misalnya perangkat desa, Pak Lurah misalnya. Pak Lurah itulah informan kunci yang membukakan lapangan penelitian kita. Bisa dari lembaga, dinas, instansi terkait, atau tokoh-tokoh terkait. Informan kunci bisa diambil dari individu di luar subjek penelitian. Gitu. Ya. Nah, jadi informan kunci itu adalah yang pertama kali membukakan lapangan penelitian kita. Agar peneliti bisa masuk ke situ, agar bisa nanti nanya-nanya lebih lanjut, diberi informasi, itulah informan kunci. Nah, baru informan utama tadi ya, informan utama itu berarti diambil dari subjek penelitian. Nah, informan utama yang diambil dari subjek penelitian ini berdasarkan kategori, karakteristik misalnya, kategori pendidikan, jenis kelamin, usia misalnya. Karakteristik itu apa? Tingkat sosial, ekonomi, status pekerjaan, status perkawinan, nah itu karakteristik. Nah, informan pendukung diambil dari luar subjek penelitian tetapi mengetahui dan dapat memberi informasi terhadap masalah yang akan kita teliti. Jadi contohnya misalnya seperti ini, andai kata kita masuk ke dalam sebuah wilayah, misalnya saya mau meneliti tentang TKW, ya. Di Desa Godong itu saya pertama kali masuk ke kecamatan dulu.
Di Kecamatan Godong itulah ada informan kunci Pak Camat yang mengatakan bahwa kalau di Desa Godong itu kalau di Kecamatan Godong itu yang paling banyak adalah TKW-nya ada di Desa Sumberagung dan Desa Bugel. Nah, ini informan kunci tingkat kecamatannya ada di situ. Apakah harus selalu ada informan kunci tingkat-tingkat begitu? Enggak harus. Kalau kita memang sudah ngerti bahwa saya ngerti sasaran saya Sumberagung dan Bugel, maka saya langsung akan menuju ke sana gitu. Tapi karena di Kecamatan Godong itu misalnya dari data tadi bisa dilihat, oh yang paling banyak ada di Sumberagung, ada di Bugel, saya akan langsung masuk ke Desa Sumberagung. Di Desa Sumberagung saya ketemu Bu Lurah, lurahnya perempuan, ya. Saya ketemu sama Bu Lurah, saya cerita kalau saya pengen ketemu dengan para mantan TKW atau yang akan pergi menjadi TKW untuk sekedar bercerita, untuk sekedar menggali pengalaman. Ternyata Bu Lurahnya blank sama sekali, nggak ngerti tentang warganya. Bu Lurahnya itu nggak ngerti warganya yang pernah jadi TKW, yang akan jadi TKW, sama sekali dia nggak punya data dan nggak bisa cerita. Nah, ini berarti bukan informan kunci Bu Lurah itu, karena nggak bisa membuka lapangan penelitian kita, saya gitu. Terus saya tanya kepada Bu Lurah, kalau begitu Bu, nah kalau begitu siapa yang harus saya dekati atau saya direkomendasikan kemana untuk Desa Sumberagung? Bu Lurahnya bilang, anu Mbak, kalau mau ke Sumberagung, temuilah Mbah Cari perempuan. Loh, kenapa Mbah Cari perempuan? Saya tanya. Karena di Desa Sumberagung itu pertama kali yang jadi TKW itu Mbah Cari. Nah, akhirnya sayalah menemui Mbah Cari itu gitu. Nah, ketika Bu Lurah sudah membukakan tentang Mbah Cari ini, maka saya akan ketemu, berarti saya bisa mengkategorikan sekarang Bu Lurah menjadi informan kunci karena bisa menunjukkan Mbah Cari. Tapi kalau tadi tentang TKW sama sekali dia tidak informan kunci, tidak bisa. Karena apa? Karena dia nggak ngerti siapa saja dan sebagainya, nggak ngerti. Kemudian dia menunjukkan Mbah Cari. Tetapi dia membukakan wilayah untuk saya, iya, gitu ya. Bu Lurah itu membuka wilayah untuk saya. Terus saya datanglah kepada Mbah Cari itu. Dari Mbah Cari itu yang sudah tua ya, yang sudah tua. Dia pertama kali jadi TKW ke Arab Saudi gitu. Nah, padahal dia istrinya Cari ya, istrinya sekretaris desa waktu itu. Tapi dia tetap pergi ke sana karena kepingin pergi ke luar negeri. Jadi bukan karena ekonomi, tapi karena pengen pergi ke luar negeri. Nah, dari situlah maka cerita akan berkembang. Nah, dari sana saya ketemu di dalam buku yang sudah Anda beli itu ada Mbak Rosiem, ada Mbak Wiwi, ada Pak siapa namanya Pak tukangnya itu ya, suaminya Mbak Rosiem. Itu semuanya ketemu dari Mbah Cari itu ya. Ada Pak Yadi, ya, ada Bu Sulami dan sebagainya, di sana ada semuanya itu. Nah, itu dari Mbah Cari itu. Nah, itu namanya saya akan ketemu dengan informan utama. Kemudian informan pendukung, subjek saya kan TKW dan mantan TKW itu subjeknya. Berarti informan utama saya ambil dari sana. Informan pendukungnya bisa dari anaknya, bisa dari mertuanya, bisa dari neneknya, bisa dari ibunya, bisa dari suaminya. Nah, ini nanti caranya menentukan informan akan seperti itu. Nah, contoh misalnya, andai kata kita katakanlah menarik informan, misalnya informan utama mungkin ada dari etnis, kalau tergantung tema penelitian kita ya, tergantung tema penelitian kita. Nah, misalnya tema penelitian kita adalah tentang kategori usia produktif, mata pencaharian, tingkat sosial, tingkat ekonomi misalnya. Nah, kemudian kita kategorikan informan utama kita itu ternyata ada etnis Jawa, etnis Tionghoa, etnis Arab misalnya. Terus kita cari agar tidak bias gender, kita cari yang Jawa juga laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Kemudian yang laki-laki tingkat pendidikannya seperti apa? Nah, ini tingkat pendidikan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar.
laki-laki di etnis Tionghoa pendidikan menengah, pendidikan dasar karena tidak ketemu pendidikan tinggi misalnya. Di Arab, di laki-laki etnis Arab juga laki-lakinya pendidikan tinggi, pendidikan menengah, tergantung nah perempuannya seperti apa. Nah, sehingga nanti kita akan sudah ketemu jumlahnya secara otomatis ya. Misalnya laki-laki pendidikan tinggi ambil satu, 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 berarti ini sudah ketemu tiga. Perempuannya ada ketemu tiga, berarti sudah enam. Kemudian etnis Tionghoa kita ambil misalnya laki-lakinya hanya dua karena hanya pendidikan menengah dan pendidikan dasar. Perempuannya ternyata hanya ada di pendidikan dasar misal loh ya. Nah berarti di sini tiga. Berarti kita sudah ketemu yang Jawa 6, yang Tionghoa 3, yang Arab nanti berapa. Otomatis akan ketemu seperti itu. Maka jumlah di dalam jumlah informan atau responden di dalam penelitian kualitatif itu nggak bisa ditentukan awal seberapa jumlahnya nggak bisa karena setelah kita ketemu seperti ini kemudian di lapangan berkembang kita akan kalau gitu saya harus mewawancarai ini tambah gitu bisa tambah jadi informan itu responden dalam penelitian kualitatif itu baru bisa ketemu, baru bisa dihitung setelah penelitiannya selesai. Gitu. Oh, kemarin saya mewawancarai sekian orang. Maka kadang-kadang jumlahnya tidak genep ya, artinya bisa 8, bisa 6, bisa 13, bisa 12 begitu, bukan angka-angka yang stereotip genep ya, bukan 10, 20, bukan seperti itu ya. Tetap 8, 9, 7 itu biasa dalam penelitian kualitatif. Nah, menentukan jumlah inilah kita bisa menjelaskan kalau misalnya Mbak Meli kemarin itu adalah tentang apa masyarakat yang bergerak di bidang purun begitu ya, itu ada berapa etnis atau katakanlah etnisnya sama semua, etnisnya Kalimantan itu semuanya. Nggak apa-apa, kita cari laki-laki perempuan. Nah, gitu kan, laki-laki perempuan pendidikannya apa? Misalnya kita kategori pendidikan atau kategori jenis pekerjaan. Nah, ini akan memudahkan kita untuk menentukan eh, informan penelitian yang kemudian kita akan ketemu jumlahnya otomatis setelah kita petakan seperti ini. Nah, misalnya kita meneliti tentang pengusaha mebel, ya misalnya gitu, pengusaha mebel di Jepara. Jadi ini contoh yang kedua ini misalnya pengusaha mebel di Jepara. Pedagang mebel ternyata dari etnis Arab. Nah, kebanyakan misalnya ya dari etnis Arab misal. Nah, ternyata ada yang dari etnis Arab itu yang untuk ekspor ada 3 toko besar. Nah, yang untuk lokal, yang high quality ada 2, yang biasa saja ada 2 toko maksudnya ya. Nah, mari kita cari di sini. Yang untuk ekspor berarti ada 3 toko besar laki-laki, kita cari tingkat pendidikannya, perempuan ada tingkat pendidikannya seperti apa. Nah, berarti kan kalau laki-laki ini satu, misalnya pendidikan menengah ini satu, kalau kali 3 tadi misalnya adalah etnis Tionghoa, etnis Jawa, etnis Arab misalnya, berarti bisa ketemu. Kemudian pendidikan dasar ini tadi ketemu etnis Jawa, etnis Tionghoa, etnis Arab misalnya. Nah, jadi ini bisa dicari begitu, bisa ketemu. Kenapa kali 3? Kali 3 itu tadi karena contohnya di sini ada etnis Jawa, etnis Tionghoa, etnis Arab gitu. Nah, tapi kalau mau mencari etnis Arab saja ya berarti 1 kan gitu ya. Mungkin yang 1 terus dikalikan 3 yang etnis tadi. Perempuannya berapa, laki-lakinya berapa. Yang untuk high quality perempuan berapa, yang biasa berapa, orang-orang yang bekerja di sana misalnya. Nah, jadi ini contoh caranya menentukan informan dan informan penelitian, baik informan utama nanti maupun informan pendukung. Maka jumlahnya dalam penelitian kualitatif itu kadang-kadang menjadi aneh gitu ya. Nah, ini yang kemarin saya katakan kalau ingat, kalau kita akan meneliti tentang sosial, tentang budaya, tentang ekonomi, maka indikatornya sudah berbeda-beda. Jadi kalau kita ingin meneliti tentang isu-isu dalam masyarakat yang terkait dengan sosial, berarti kita pasti bergeraknya interaksi kah, strata kah, kelompok, organisasi, lembaga, konflik, status, peran, integrasi, relasi, mobilitas, struktur, ya, gender, sosialisasi. Nah, di sini. Kalau kita berbicara tentang isu-isu budaya,
maka kita akan berbicara tentang tradisi, wujud budaya, sistem budaya, kebiasaan, adat, nilai, norma, ritual, gaya hidup, warisan, folklore, kearifan lokal, ya, majemuk, multikultur, akulturasi, asimilasi, internalisasi, inkulturasi. Nah, ini semuanya bagian dari isu-isu budaya. Kalau kita berbicara isu-isu ekonomi, ya kita berbicara tentang kepemilikan baik benda-benda maupun kepemilikan akses, ya, modal, produksi, konsumsi, distribusi tenaga kerja, upah, lapangan kerja, marginalisasi, dan masalah-masalah yang terkait dengan gender. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang kalau kita petakan, kalau kita meneliti, kita sudah jelas petanya. Nah, perlu diingat bahwa masyarakat yang akan menjadi lapangan penelitian kita sebagai orang IPS itu adalah masyarakatnya sangat berdinamika, ya, punya dinamika yang tinggi gitu. Nah, karena dinamika yang tinggi inilah maka pasti terjadi interaksi. Nggak mungkin masyarakat tidak berinteraksi, orang tidak berinteraksi nggak mungkin. Nah, karena berinteraksi maka rawan terjadi konflik. Karena konflik ini maka muncullah konsensus, ya, kesepakatan-kesepakatan untuk berintegrasi, menyatu kembali, menghilangkan konflik karena kita sudah bersepakat berintegrasi. Nah, dari setelah integrasi pasti berinteraksi lagi, karena udah baik-baik saja berinteraksi lagi. Dalam interaksi berikutnya kemungkinan juga terjadi konflik lagi, meskipun konflik yang pertama dengan konflik yang kedua itu bisa berbeda, gitu. Nah, tapi itulah masyarakat, ya. Itulah dinamika masyarakat kita. Kalau kita lapangan penelitian kita adalah masyarakat akan seperti itu. Nah, kemudian kita berbicara tentang alat pengumpul data. Nah, teman-teman, sebelum kita berbicara tentang alat pengumpul data, sampai di sini dulu kita akan berdiskusi, ya. Kita akan berdiskusi. Silakan ditanyakan tentang yang sudah tadi ada lokasi, ada dasar penelitian, ada apa tadi cara menentukan informan. Agar nanti teman-teman bisa menjadi lebih pas. Nanti boleh saja alat pengumpul data bisa sekarang, bisa minggu depan. Kalau waktunya masih ada sekarang, kita sampaikan sekarang. Nah, silakan bertanya dulu teman-teman. Mudah-mudahan ada yang didiskusikan dari apa yang sudah saya sampaikan sebelum kita lanjutkan. Silakan dibuka mikrofonnya. Ada yang ditanyakan tentang yang sudah saya sampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalau ada, silakan ditanyakan. Prof mau bertanya. Iya, silakan Mbak Yuli. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Prof. Tadi dari penjelasan Prof ini itu bahwa penelitian kualitatif itu sumber datanya itu bisa berkembang. Jadi apakah di proposal, misalkan kita membuat proposal penelitian itu sumber data di dalam penelitian kualitatif kita cantumkan jumlahnya, karena kan pada saat nanti penelitian kan mungkin jumlahnya tidak sama dengan yang ada di proposal, Prof. Betul. Sebaiknya prepon untuk yang di proposal. Baik, di proposal tentu tidak kita tentukan jumlahnya, tetapi di proposal kita jelaskan bahwa misalnya, ya, penelitian ini akan mengambil informan dari mana, ya, informan kategorinya apa. Udah, nggak usah nyebut jumlah. Informan utamanya dari mana, informan pendukungnya dari mana, misalnya gitu. Jadi tidak menyebut jumlah dulu. Jumlah itu ketemu setelah laporannya selesai. Gitu. Di dalam proposal penelitian kualitatif tidak perlu disebutkan jumlahnya, ya. Tidak perlu disebutkan jumlah orangnya karena nanti di akhir penelitian baru akan ketemu karena bisa berkembang, bisa bertambah, bisa berkurang juga, gitu ya. Nah, jadi dalam proposal memang tidak perlu disebut dan itu nggak apa-apa memang. Tapi disebutkan begini, saya dari informan dari subjek penelitiannya X, maka saya mengambil informan utama dari, nah tadi dari pengusaha mebel etnis Jawa cukup, dari pengusaha mebel etnis Tionghoa, dari pengusaha mebel etnis
Arab, sudah cukup seperti itu di dalam proposal. Nah, nanti di dalam hasil itu dijelaskan etnis Jawa, kriteria karakteristiknya apa, dapatnya berapa itu setelah selesai penelitiannya. Gitu. Gitu ya Mbak Yuli ya. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Sudah jelas? Iya. Oke, baik. Silakan. Ada lagi teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan. Cukup? Kita lanjut dulu. Belum ada yang bertanya? Baik. Anda itu mahasiswa S3 kok ditanya diem, nggak ditanya diem. Ayo, kalau gitu nggak ada yang bertanya, tak lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi tentang pengumpulan data. Nah, ini tentang pengumpulan data. Ini sebentar, ini nggak mau jalan. Oke. Nah, alat pengumpul data. Nah, alat pengumpul data, kalau dalam penelitian kualitatif itu bisa ada wawancara, observasi, FGD, boleh ya. Wawancara, observasi, FGD, dokumentasi. Nah, terutama dalam penelitian kualitatif itu datanya adalah wawancara. Ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan dan akan kita bahas tersendiri. Kemudian observasi itu adalah pengamatan gitu ya. Kita akan bahas kemudian. Kemudian dokumentasi berupa dokumen, hasil foto, rekaman, video, bagan, diagram, tabel, manuskrip, semuanya bisa dipakai sebagai dokumen. Nah, kemudian jenis-jenis wawancara. Nah, ini kita bahas satu persatu tentang wawancara. Wawancara ini ada beberapa jenisnya. Nah, ada 8 ya, ada 8 wawancara. Terbuka, tertutup, informal, tim panel, wawancara terstruktur, tak terstruktur, live history, wawancara mendalam, FGD. Nah, ini termasuk adalah jenis-jenis wawancara itu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang wawancara terbuka. Wawancara terbuka itu menggunakan seperangkat pertanyaan baku, pertanyaan pendalaman, probing, tergantung dari kecakapan pewawancara. Jadi gini, kalau kita mau melakukan wawancara itu kadang-kadang di dalam instrumen mungkin hanya kita tulis 1 atau 2 pertanyaan, tapi di lapangan itu akan berkembang pertanyaan itu. Karena ini adalah ada probing atau pendalaman. Pendalaman dalam pertanyaan-pertanyaan wawancara itu namanya probing. Maka dalam penelitian kualitatif yang penting adalah gitu ya, yang penting adalah bagaimana peneliti menjadi instrumen gitu. Peneliti menjadi instrumen penelitian itu sendiri, itu yang penting gitu. Nah, oleh sebab itu pedoman wawancara ini bisa terbuka ya, bisa berkembang. Inilah yang dimaksud wawancara terbuka. Untuk mengurangi variasi jawaban orang yang satu dengan orang yang lain, maka kita bisa wawancaranya bisa satu persatu ya, bisa satu persatu ada pertanyaan-pertanyaan yang fokus kepada informan itu gitu, sehingga nanti jawabannya tidak terlalu bervariasi, tapi masing-masing informan dengan ditanyakan dengan hal yang sama atau tidak sama. Nah, ini tergantung penelitinya. Untuk mengurangi bias agar nanti bisa jawaban yang satu dengan yang lain ini bisa dikomparasikan atau katakanlah bisa dianalisis begitu, maka wawancara terbuka ini menggunakan pedoman wawancara yang itu semuanya ditanyakan kepada informannya. Nah, efektif digunakan jika beberapa orang yang akan diwawancara. Jadi misalnya bisa dengan beberapa orang akan diwawancara, kita bisa bareng melakukan seperti FGD gitu, boleh. Nah, ini wawancara terbuka. Nah, kemudian ada yang namanya wawancara tertutup. Wawancara tertutup itu adalah biasanya yang diwawancarai tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa dia diwawancarai. Ya, mereka tidak mengetahui tujuan wawancara, tidak terlalu sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif yang biasanya berpandangan terbuka ya, tetapi untuk tema-tema tertentu, maka kita harus melakukan wawancara tertutup ini. Seperti saya di Malaysia, semuanya wawancaranya tertutup ya. Wawancara tertutup itu artinya saya nggak ngaku sebagai peneliti.
karena saya menyamar ya. Saya menyamar, saya mau setiap hari di sana kepala saya itu penuh dengan data. Jadi ketika saya ketemu para TKW, ketemu dan saya bekerja bekerja sambil merekam itu rasa-rasanya kenapa hari ini kok nggak cepat selesai, saya pengen segera menulis gitu. Nah, jadi cerita ketika di Malaysia itu karena saya melakukan wawancara tertutup, maka saya ngontrak apartemen di Kuala Lumpur, tetapi itu di sana hanya untuk menaruh barang-barang ya, untuk menaruh barang-barang termasuk menaruh laptop dan sebagainya. Tetapi saya kan bekerja ikut mereka, tidur di bedeng yang tertutup, tidur di lantai ya, ikut para TKW itu, ikut tinggal di sana. Kemudian saya sambil ketika pada pulang kerja semuanya ngumpul masuk di dalam rumah yang selalu dikunci dari luar ya, di belakang apartemen itu diberi sekat begitu, apartemen orang Cina yang belakangnya disewakan untuk para TKW ilegal yang selalu dikunci oleh dia dari luar. Nah, disitulah cerita segala macam. Saya kan merekam semuanya, merekam dalam pikiran saya. Padahal saya harus segera menulis, tetapi kan nggak bisa segera pergi saya. Harus menunggu waktu ada hari libur, 1 hari libur off itu ya. Saya langsung lari ke apartemen, di sanalah saya menuangkan segala seminggu yang apa saya dapat, saya cerita, saya lengkap merekam dengan tanggalnya, dengan namanya, segala macam itu harus saya ingat betul, kemudian saya tuangkan di dalam laptop semua yang hasil pandangan mata, rekaman telinga saya, semuanya saya tuangkan di laptop, tiap hari pekerjaan saya begitu. Nah, mereka nggak ngerti. Kadang-kadang saya bertanya macam-macam, tapi mereka nggak ngerti kalau sebetulnya saya sedang wawancara. Nah, ini wawancara tertutup. Kenapa? Karena memang saya karena memang saya sedang menyamar, sehingga saya tidak harus bilang gitu. Dan itu boleh, sah-sah saja gitu. Nah, jadi kebanyakan yang saya lakukan di sana adalah wawancara tertutup, observasinya partisipatif, mendalam gitu. Nah, ini tentang wawancara tertutup. Nah, kemudian tentang wawancara informal ya. Wawancara informal ini yang sering dilakukan juga, terkadang yang diwawancari tidak sadar bahwa dia sebenarnya sedang diwawancarai untuk maksud tertentu ya. Pertanyaannya sangat tergantung pada si pewawancara, dilakukan pada latar yang alamiah, hubungan antara pewawancara dan yang diwawancara sangat wajar, suasana biasa ya, pertanyaan dan jawaban berjalan seperti pembicaraan. Nah ini, jadi saya menggunakan wawancara informal dan wawancara tertutup. Nah, wawancara informal itu saya kadang-kadang datang ketika di desa itu dari Pak Parno ya, dari Pak Parno itu informan kunci saya itu mengatakan bahwa dia bilang, "Mbak, sudah ke tempatnya Mbak Is. Mbak Is itu yang mana, Pak? Itu yang sukses itu yang punya warung tiap malam rame." Oke. Saya akan ke sana. Udah dapat apa, Mbak? Saya ngetik ya, ngetik di laptop begitu, Pak Parno itu sambil nungguin, sambil membetulkan. Jadi dia kalau saya ditanya ini, oh itu begini, oh anaknya namanya ini, oh suaminya ini. Jadi dia memberi tambahan-tambahan dari data saya itu. Terus dia bilang gini, kalau sudah ketemu Mbak Is, besok Mbak Heni harus ketemu Mbak Rumina. Nah, kenapa? Ya pokoknya ketemu aja dulu Mbak Rumina, besok kayak apa. Jadi Pak Parno nggak mau menceritakan sebelum saya ketemu orangnya. Nah, ketika saya ketemu Mbak Rumina, setelah ditunjukkan orangnya, rumahnya mana, rumahnya memang sangat sangat tidak layak ya, sangat tidak layak, dan anaknya 3, kecil-kecil dan tidak terurus begitu. Ada suaminya yang kelihatannya sangat galak, dan Mbak Ruminah itu saya datengin menemui sambil takut-takut gitu ya. Sambil takut-takut, kemudian sambil menengok suaminya karena suaminya selalu nungguin di pintu begitu. Saya di luar sih, masih di halaman sambil dia ngurusi anaknya mau sekolah, saya berbicara, "Mbak, saya mau cerita-cerita," gitu. Saya pengen ngerti pengalamannya Mbak Rumina selama jadi TKW di Arab Saudi. "Mbak, jangan sekarang. Kapan? Kalau ke sini jam 10." Nah, dia bilang, "Kalau ke sini jam 10 pagi." Kenapa? Karena jam 10 pagi itu suami saya udah pergi ke kota. Nah, jadi nanti saya bisa bercerita bebas. Oke, saya ngobrol biasa, nggak jadi wawancara, nggak jadi cerita yang terkait dengan tema penelitian saya. Saya cerita biasa aja, saya sebentar minta pulang karena saya pamit pulang karena saya ngerti dia sibuk ngurusi anaknya dan selalu ditunggu oleh suaminya. Nah, saya pulang.
Saya pulang cerita sama Pak Parno, "Udah ketemu, Mbak?" "Sudah, tapi Mbak Ruminahnya nggak mau diwawancara." "Kenapa?" Katanya minta jam 10. Terus Pak Parno bilang, "Ada suaminya ya?" Nah, saya kan udah mencatat nih, ketika sepertinya ada sesuatu, ada orang mengatakan ada suaminya, ini menjadi catatan penting bagi peneliti, nanti harus didalami. Begitu. Nah, jadi wawancara informal itu lebih seru ya, lebih seru dan ini tergantung dari kepandaian si wawancara, si pewawancara. Nah, itu luar biasa ceritanya Mbak Ruminah itu ya. Nah, baik ceritanya Mbak Ruminah nanti kapan-kapan aja deh gitu ya. Nah, oke. Nah, setelah wawancara informal ada juga wawancara dengan tim panel ya. Wawancara dengan tim panel itu kalau kita barengan penelitiannya, ada tim ya. Kita barengan, ada tim begitu. Kemudian kalau kita bisa bersama-sama, oke. Tapi kalau nggak bisa bersama-sama, tidak bisa meneliti bersama-sama, ya tidak bisa wawancaranya dengan panel. Nah, wawancara panel ini biasanya eee, apa ya, kalau sering terjadi kekisruan dalam tanya jawab itu malah menjadikan saya nggak nyaman kalau wawancara dengan panel itu ya. Kalau wawancara dengan panel itu saya tidak nyaman karena kadang-kadang sering terjadi kekisruan ya. Dilakukan oleh 2 orang terhadap 1 orang yang diwawancara. Kadang-kadang kita pengen tanya macam-macam, yang sana juga pengen tanya macam-macam, terus akhirnya yang jawab bingung. Biasanya juga terjadi seperti itu. Harus ada kesepakatan bahwa yang diwawancara tidak keberatan diwawancara oleh 2 orang. Bisa juga sebaliknya, panelnya juga nggak keberatan gitu ya. Bisa juga sebaliknya panelnya juga, bingung juga karena yang menjawab misalnya yang diwawancara itu menjawabnya untuk yang mana, itu kan nggak jelas juga. Nah, cara pertama ya dilakukan oleh beberapa orang ini untuk berlatih dengan model pewawancara yang ahli. Nah ini, jadi biasanya kalau sudah pinter wawancara diikuti oleh orang-orang yang pengen melakukan wawancara itu biasanya mengikuti yang ahli ya. Kita akan lihat cara keterampilan bertanyanya, mendengarkan, gayanya, memperdalam pertanyaan. Nah, ini penting ya. Penting kita mengikuti orang-orang yang sudah ahli agar kita menjadi ahli dalam melakukan wawancara. Gitu. Nah, ini dengan tim panel itu ada keuntungannya, ada kelebihannya, ada kekurangan. Semuanya ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, tetapi kalau untuk teman-teman, kalau katakanlah untuk orang-orang yang belum ahli, maka tim panel ini menguntungkan kalau dia punya tim yang sudah ahli. Tapi kalau yang sama-sama belum ahli, sama-sama bingung, nah itu tadi terjadi kekisruan dalam lalu lintas tanya jawab itu, gitu. Nah, kemudian ada wawancara terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur itu pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Tujuannya mencari jawaban terhadap sebuah hipotesis atau asumsi. Pertanyaan disusun dengan ketat, sampel representatif, dan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Nah, jadi ini cenderung untuk penelitian kuantitatif itu bisa juga dengan wawancara terstruktur. Jadi bukan pertanyaan yang terbuka, tapi pertanyaannya sudah disusun dengan ketat. Pewawancara hanya membacakan pertanyaan dan menuliskan jawabannya atau pilihannya. Nah, biasanya ini untuk penelitian kuantitatif bisa melakukan wawancara terstruktur. Kuantitatif bisa melakukan wawancara terstruktur ini. Nah, kalau wawancara tidak terstruktur untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, kemudian ada beberapa hal yang belum saya tuliskan ya di sini wawancara tertutup sebentar. Nanti kita yang terakhir aja kita jelaskan yang tertutup. Yang live history ya. Yang live history itu adalah tentang merupakan bagian dari metode biografi live history itu. Merekam pengalaman siklus hidup tidak hanya sekedar cerita, akan tetapi ada penekanan-penekanan, ingatan-ingatan, dan pengalaman-pengalaman tak terlupakan yang sangat penting, yang menjadi unsur utama dalam life history. Jadi, kalau kita mau wawancara yang life history, itu bagian dari biografi. Kita bisa orang bisa melakukan penelitian life history kalau dipercaya ya, trust ya, sangat dipercaya baru bisa, kalau enggak susah. Tidak saja menjelaskan pengalaman yang dialami oleh seseorang, tapi juga setting di mana kejadian pengalaman itu
berlangsung. Nah, sebelum sampai ke keabsahan data, baik, mari kita lanjutkan ke tentang wawancara yang belum saya isi tadi. Salah satunya adalah